Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all of my dear students. I hope you're all healthy and in a very good condition right now, so we can learn and continue our lesson today. Still about explanation text. Jadi masih tentang explanation text, tapi Miss akan habiskan. Kalau kemarin kita sudah selesai bahas unsur kebahasanya itu sudah satu persatu kita bahas tensesnya, ya, penggunaan present tenses, and then action verbs juga sudah dibahas, passive voices juga sudah dibahas. Nah, hari ini kita akan habiskan membahas noun phrases sama technical terms. Okay, so next week kita bisa fokus untuk ujian kamu, dan ini juga kita habiskan untuk kejar ujian kamu, dan kita hanya ada satu materi lagi tentang song, ya. Nanti kalian hanya perlu belajar untuk memaknai lirik lagu bahasa Inggris. Nah, itu pasti sudah terbiasa di in your daily activities lah gitu ya. So today we will finish discuss about explanation text. So get yourself ready. Okay, salah satu unsur pembahasan dari explanation text itu adalah menggunakan noun phrase, ya, using noun phrase. Nah, apa sih noun phrase itu? Nah, itu yang perlu kalian tahu. Sebenarnya ini sudah sering kalian jumpai di semua dan di seluruh kalimat pasti ada yang namanya noun phrase, gitu ya. Nah, bisa lihat di sini kalau noun phrase itu adalah a group of words headed by a noun that includes modifiers. Nah, jadi noun phrase ini adalah kumpulan kata-kata, ya, yang berguna. Kumpulan kata-kata ini berfungsi sebagai noun di dalam kalimat itu yang ada modifiersnya. Modifiers inilah yang menemani si noun, gitu. Dia memodifikasi si noun, dia menemani si noun. Nah, contohnya sebenarnya noun phrase itu ada yang simple dan ada yang kompleks, gitu ya. Kalau yang kompleks dia sudah ada di sana determiner, ada di sana adjective, ada di sana gerund, ada di sana past participle, dan sudah di dalam satu kalimat itu noun phrase-nya sangat kompleks, gitu, dan ada juga yang simple. Nah, untuk sebenarnya untuk supaya kalian paham aja apa itu noun phrase dan kalian bisa analisis, bisa kalian identifikasi unsur kebahasaan nantinya ketika membaca sebuah explanation text, gitu. Jadi kita akan bahas yang simple saja tentang noun phrase ini. Oke. Nah, contoh simpelnya noun phrase itu, nah, lihat di sini. Ada kata the man. Nah, kata-kata ini sudah pasti, I'm really sure that you always find this kind of words, ya, this kind of words of any sentences you read in English, ya, in English language especially. Nah, jadi Miss sangat yakin kalian udah sering menemui kata-kata ini di setiap kalimat yang kalian baca dalam bahasa Inggris. Nah, sangat simpel sekali, the man. Nah, ternyata the man ini juga sudah merupakan yang namanya noun phrase. Coba lihat, ada nounnya di sini adalah man, ya. Di sini dia disebut head noun, ya, kepalanya. Kepala dari, dialah pokok dari yang namanya noun, ya, kata bendanya. Nah, ternyata si kata benda ini, si noun ini ada yang menemani sebelumnya. Bisa sebelumnya dan bisa sesudahnya, gitu ya. Nah, dan pada umumnya generally itu sebelumnya, dia modifier itu sebelumnya, ya, sebelum dan sesudah bisa, dan head nounnya ini bisa di tengah-tengah juga seperti ini. Nah, suatu kata yang menemani si noun ini disebut modifiers, ya. Jadi di sini modifiersnya adalah the ini merupakan determiner. Determiner itu kata penunjuk, the, this, that, gitu ya. And then ada a girl, ya, this girl, sama the doggy in the window. Nah,
Ini dia head noun-nya ada di tengah, modifiersnya ada sebelum dan sesudahnya. Maka ini semualah ya, semua yang menemani si noun di dalam kalimat. Ini semua disebut dengan noun phrase. Itu harus kalian ingat. That's simple, so you have to remember that. Oke? Sangat simpel, jadi kalian harus ingat. Nah, oke, ada beberapa macam-macam noun phrase ya, yang ketika si noun-nya itu ditemani oleh beberapa jenis gitu ya. Ada si noun-nya ini ditemani oleh noun juga sebelumnya. Contohnya nih, newspaper ya. News and paper digabung. Sebenarnya ini dua kata yang berbeda yang memiliki arti masing-masing. Tapi ketika digabung dia membentuk kata yang baru dan merupakan noun juga. Maka ini disebut dengan noun phrase. Ada yang menemani si head noun-nya. Ya, head noun-nya ini paper ya kan, newspaper, and then school bag. Head noun-nya adalah bag. Ya, si school-nya inilah yang memodif atau menemani si bag ini. Maka inilah dia disebut dengan noun phrase. Si school ini disebut modifier dan yang ini disebut dengan head noun. Ya, tas sekolah ya, koran berita ya, atau ya koran berita. And then pizza box ya, kotak pizza, air conditioner. Nah, that's simple. Oke, kita akan bahas tipe yang selanjutnya. Oke, ada tipe noun phrase yang begini dia. Si head noun-nya ini ditemani oleh noun, tapi ditemani juga setelah noun sebelumnya diikuti oleh of. Ya, ada pemisah antara noun sebelumnya dan noun modifier, dan head noun-nya ini ada pemisah si of-nya ini gitu. Oke, contohnya Declaration of Independence ya. And then City of Angels, Age of Empire, and then Book of Secrets. Nah, ini noun. Ini juga noun. Semuanya ini noun. Lalu ditemani oleh of juga. Ini semua disebut dengan noun phrase. Ini head noun-nya, ini modifiernya. Gitu dia. Okay, so we will make this explanation be quick. Jadi misalkan buat ini cepat ya, supaya kalian tidak cepat bosan dan lebih miss to the point jelasinnya, supaya kalian lebih mengerti. So if you still do not understand, you can rewind ya, bisa mengulang kembali videonya, mundurin lagi, coba dengerin lagi apa yang Miss bilang. Oke, jadi kalau tetap nggak ngerti, kalian bisa tanya langsung sama Miss. Oke. And then ada juga yang bentuknya begini, dia ditemani oleh determiner, lalu ada adverb, lalu ada adjective, ada noun juga. Ini dia sudah termasuk seperti ke dalam kompleks, dia kompleks noun phrase. Sudah ada determiner di dalamnya, ada adverb, ada adjective lagi untuk menemani si noun, untuk menjadikannya ini semua menjadi noun phrase ya. Contohnya ya, extremely dangerous sport ya. Benar-benar olahraga yang berbahaya. Determinernya a totally gorgeous boy, a really nice car. Nah, ini kenapa Miss buat garing? Karena bisa saja dia tidak menggunakan si adverb, langsung ke adjektifnya. Misalnya a gorgeous boy, a nice car, gitu ya. Adverb bisa saja tidak ada, tetapi tetap disebut dengan noun phrase, gitu dia. Oke, next ada untuk menemani si noun ya. Untuk menemani si noun ada verb ing. Verb ing-nya di sini berfungsi sebagai jiran. Jiran itu Miss sudah ajarkan sebelumnya kalau tidak salah, in the last semester, in the previous semester, di semester sebelumnya. Jiran itu adalah verb ing ya, yang verb ing yang di dalam kalimat itu dia berfungsi sebagai noun. Dia berfungsi sebagai kata benda, gitu ya. Nah, coba perhatikan langsung contohnya. Ada verb ing, ya. Verb base-nya itu, kata kerja dasarnya itu swim, ya. Verb ing-nya jadi swimming. And then noun-nya adalah pool, ya. Jadi, bagaimana kita mengidentifikasinya ini sebagai jiran atau tidak? Ingat, kalau dia verb ing sebagai jiran, ya, verb ing-nya ini berfungsi sebagai noun, gitu ya.
Coba perhatikan ini maksudnya. Kalau swimming pool itu maksudnya adalah a pool for swimming, ya kan? Swimming itu adalah sebuah kegiatan, ya kan? Misalnya my hobby is swimming. Nah, my hobby is swimming. Swimming di situ berfungsi sebagai noun. Dia sebagai kata benda. Nah, di sini juga swimming ini berenang, ya kan? Berenang. Maka ini juga sebagai noun. Walking stick. A stick for walking. Nah, jadi di sini semuanya si verb ini berfungsi sebagai noun, bukan sebagai kata kerja. Oke, compare to the previous slide. Jadi dibandingkan dengan slide sebelumnya, kalau yang ini dia verb ing-nya sebagai participle. Nah, apa bedanya? Kalau dia sebagai participle, dia diartikan. Kalau kita artikan maknanya itu si verb ing-nya ini berfungsi sebagai verb atau kata kerja. Kalau yang tadi kan dia sebagai jiran itu, kalau kita artikan itu tetap verb ing-nya ini berfungsi sebagai noun. Karena namanya jiran juga, ya kan, verb ing-nya. Nah, coba lihat di sini ada talking bird, a bird that talks. Nah, jadi talking bird ini burung yang berbicara, ya, burung yang bisa berbicara. Nah, di sini talking-nya ini, si talking-nya ini verb ing-nya kalau kita artikan, dia menjadi sebuah kata kerja. Maka inilah yang disebut dengan verb ing as participle. Beda sama yang verb ing as jiran tadi. Gitu dia. Okay? So I really hope that you all got it, ya. And then the next example, walking dead, smoking man, ya. Jadi ini bisa juga diartikan sebagai a man that smokes, ya, atau pria yang sedang merokok, ya kan. Nah, ini dia berfungsi sebagai kata kerja, bukan sebagai noun, gitu ya. Oke, the last one, dia untuk menemani si noun ada yang namanya verb 3. Verb 3 as participle. Jadi kalau yang namanya verb 3 ini biasa disebut dengan past participle, ya. Verb 3 ini nama lainnya juga adalah past participle. Nah, verb 3 bertemu dengan sebuah noun, misalnya ini hide, ya. Hide verb 3-nya hidden. Hidden treasure. Nah, hidden treasure itu kalau kita maknai seperti ini, treasure that was hidden, harta karun yang tersembunyi, atau yang, ya, harta karun yang tersembunyi. Nah, di sini kalau kita artikan dia menjadi pasif, ya kan, harta karun yang disembunyikan bisa, ya kan. Sama juga dengan yang lainnya, contoh lainnya forbidden city, cooked meals, ya, meals that was cooked, ya gitu, frozen dairy. Nah, ini adalah semuanya contoh di mana si noun-nya ini ditemani oleh yang namanya verb 3. Verb 3-nya disebut past participle. Nah, gitu dia, modifiernya berbentuk verb 3. Nah, itu semua dia bentuk noun phrase, ya, bentuk-bentuk modifier yang menemani si noun untuk menjadikan dia sebagai noun phrase gitu. So simple that I think you easily get it, okay? So kita masuk langsung ke analisis teksnya. Teksnya masih sama seperti yang sebelumnya. Oke, teksnya masih sama seperti sebelumnya. Miss tidak akan analisis semuanya sampai habis. The rest is your work. Jadi sisanya nanti silahkan analisis sendiri, ya. Silahkan coba sendiri. So you can practice your literacy. Jadi kalian bisa melatih literasi kalian, karena saat ini yang banyak terjadi, ya, pada guru-guru dan melihat perkembangan siswa bahwa literasi siswa sekarang kurang. Kenapa? Contoh kecilnya saja, misalnya nih, Miss kasih contoh kecil. Seorang guru memberikan sebuah pengumuman kepada siswanya. Nah, siswanya ini langsung nimbrung semua, nanya ke gurunya tentang info, ya, tentang pertanyaan yang sebenarnya jawabannya itu ada di pengumuman yang sudah panjang lebar dijelaskan guru tadi. Nah, itu tandanya siswa sekarang kurang literasinya, kurang usaha untuk membaca terlebih dahulu, kurang usaha untuk mencoba memahami terlebih dahulu gitu, mencoba mandiri. Kalau benar-benar memang sudah tidak ada
info lagi, sudah tidak ada lagi jawaban untuk pertanyaan kalian itu sudah stuck, memang sudah kalian pastikan benar-benar tidak ada setelah kalian pahami berulang-ulang, and then you can ask. Jadi kalau setelah itu barulah kalian boleh bertanya gitu. Nah, itulah sekarang memang kasus dimana memang literasi siswa-siswa sekarang kurang. Nah, jadi biasanya Miss analisis sampai habis ya. Jadi setelahnya nanti sisanya adalah kalian yang menganalisisnya sendiri. Oke? Jadi hari ini teksnya masih sama, explanation teksnya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Supaya lebih memudahkan kalian, ini semua bekas kita menganalisis tensesnya, menganalisis yang lain-lainnya, ya kan? Nah, kita akan menganalisis noun phrase-nya di sini. Oke, dari paragraf pertama ya, dari paragraf pertama sudah nampak ada noun phrase. Coba perhatikan, ini bentuknya noun plus of plus noun. Primary source ya, primary source of fresh water. Ya, ini noun plus of plus noun. Ini semua adalah noun phrase. And then ini most areas of the world, sama tadi areas of the world, noun plus of plus ada determiner di tengahnya, ya kan? And then noun. Ini juga semuanya disebut dengan noun phrase, ya kan? Ini juga ada the sky, ya. Ini juga noun phrase, ada determiner, ada noun, ya. Disebut dengan noun phrase, ada yang menemani si nounnya gitu. And then udah, itu aja di paragraf pertama. Sudah tahu menganalisisnya, ya kan? Sudah tahu menganalisisnya. Ini juga diverse ecosystems juga ya. Ini adalah adjective, and then ini adalah noun-nya. Jadi ini adalah noun phrase-nya gitu. Nah, suitable condition juga ya. Ini adalah adjective, and then ini adalah noun. Jadi modifiernya adalah adjective, ini adalah semua noun phrase. Oke, begitu cara menganalisis noun phrase-nya di dalam text explanation. And then the last one, jadi unsur kebahasan explanation text yang terakhir adalah yang namanya technical terms. Technical terms memang di sini tidak ada Miss tulis, Miss langsung jelaskan saja. So you have to listen to me, ya. You have to listen carefully. Jadi technical terms itu adalah istilah-istilah teknis, ya, dimana hanya terdapat pada bahasan-bahasan tertentu. Misalnya di dalam contoh explanation text yang ini ada di sini dibahas tentang hujan. Nah, hanya ada yang namanya technical terms itu ya, istilah teknis, di mana istilah tersebut hanya ada di bahasan yang berkaitan dengan hujan ini. Gitu dia. Nah, coba kita perhatikan di sini ada yang namanya istilah virga. Nah, ini berkaitan dengan rain juga, hasil dari hujan. Nah, inilah yang disebut dengan technical terms yang sering terdapat di dalam explanation text. Gitu aja. Okay, so we have discussed and I have explained to you deeply about all of the language features of explanation text. Jadi sudah jelaskan semua unsur kebahasaan explanation text, bahkan satu persatu secara mendalam. So I really hope that you understand. Jadi kalau belum mengerti juga bisa diulang dari video-video sebelumnya. Okay, so if you stuck, jadi kalau kalian stuck ya nggak tahu jawabannya apa, you can freely ask me as through WhatsApp group as usual. So that's all for today. Good luck for your post test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.